Halo, perkenalkan nama saya Novitasari, NIM 2014-566. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang chapter 10, yaitu Multimedia and Web. Multimedia berbasis web atau multimedia web-based sering disebut juga media yang kaya, karena terdiri dari banyak tipe media, seperti musik, video, animasi, teks, dan gambar. Situs-situs multimedia berbasis web biasanya berisi konten-konten tertentu, sehingga membuat pengguna dapat berinteraksi, misalnya video dan game. Multimedia berbasis web menjadi hal yang biasa di Indonesia karena satu, jaringan di internet di Indonesia sudah berkembang. Yang kedua itu koneksi yang murah. Yang ketiga itu bandwidth yang besar. Aplikasi multimedia berbasis web. Yang satu pertama itu penyampaian informasi. Yang kedua e-commerce. Yang ketiga hiburan. Yang keempat pelatihan berbasis web. Elemen-elemen multimedia. Elemen yang pertama itu teks. Teks terdiri dari dua tipe, yaitu serif tipe face dan sans serif tipe face. Elemen yang kedua itu gambar atau grafik. Elemen yang ketiga adalah image. Image terdiri dari beberapa format. Yang pertama itu GIF, kedua PNG, yang ketiga JPEG. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan format image tersebut? Untuk format image GIF digunakan untuk line art seperti clip art, logo, dan simbol. Untuk PNG adalah sebagai alternatif dari GIF yang menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Sedangkan JPEG adalah untuk fotografi karena membutuhkan warna yang lebih beragam. Elemen yang keempat adalah animasi. Program untuk animasi yang sederhana adalah JavaPlay dan Animated GIF. Sedangkan program untuk animasi yang lebih kompleks adalah JavaScript dan Flash. Elemen yang kelima adalah suara atau audio. Format file yang umum digunakan adalah .wav, .mp3, .midi, .aiff, .aac. Elemen yang keenam adalah video. Format file yang umum digunakan adalah .avi, .mp2, .mp4, .mov, .rm, .wmv. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain multimedia berbasis web. Prinsip rancangan dasar. Yang pertama, membuat rancangan agar para pengguna tertarik. Yang kedua itu memperhatikan model tampilan website, apakah bisa dibuka di PC atau di smartphone. Yang ketiga, memperhatikan para pengguna yang tidak sabar saat membuka halaman website. Yang keempat itu memperhatikan materi yang disampaikan. Menggunakan flowchart, page layout, dan storyboard. Yang pertama itu flowchart. Flowchart digunakan untuk menggambarkan bagian seperti struktur organisasi, untuk melihat hubungan halaman satu dengan halaman lainnya yang terdapat pada situs web. Yang kedua itu page layout, adalah halaman untuk menampilkan header, footer, dan logo sebagai tata letak dasar halaman situs web. Yang ketiga adalah storyboard. Storyboard itu menggambarkan konsep kerja dari halaman situs web, seperti urutan animasi dan komponen multimedia lainnya. Pertimbangan dalam desain navigasi. Yang pertama, navigasi harus dirancang dengan mudah. Misalnya, para pengguna harus mencapai halaman tujuannya tidak lebih dari 3 kali klik. Yang kedua, item-item navigasi harus diletakkan di tempat yang sama pada setiap halaman. Yang ketiga, usahakan pada setiap halaman terdapat link untuk kembali homepage. Yang keempat, perhatikan halaman web yang panjang. Alat-alat bantu navigasi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, homepage link. Kedua, menu tabs. Ketiga, navigation bar. Yang keempat itu frames. Kelima, hyperlink, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang chapter 10. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kamu dapat melihat di blog kami, yaitu aplikasi strip komputer tsm06.blogspot.com. Sekian dari saya dan terima kasih.